melarikan diri, namun, memikirkan bagaimana Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, dia merasa lega. Meskipun serangan Yu Rumeng barusan tidak menyebabkan banyak kerusakan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memblokir Qi Wuhua. Setelah Qi-nya diblokir, bocah kecil itu secara alami dapat menghancurkan kekosongan. Namun, bocah kecil ini terlalu naif. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri dengan menghancurkan kekosongan? Sue Li mencibir dan segera melepaskan Divine Sense-nya. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya karena dia tidak bisa merasakan aura Yang Kai dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan dingin. Seberapa jauh? Sangat jauh. Wuhua adalah pria yang tidak banyak bicara. Tetapi setelah jeda singkat, dia mengerutkan kening. Itu tidak lagi di benua ini. Mustahil. Sue Li terkejut. Hampir curiga bahwa Wuhua mencoba menipunya. Jika dia ingin meninggalkan benua ini, dia harus melewati gerbang dunia. Dan gerbang dunia terdekat juga berjarak puluhan juta kilometer. Dengan kata lain, bocah kecil itu benar-benar bisa langsung muncul puluhan juta kilometer jauhnya? Hal semacam ini terlalu luar biasa. Jika kemampuan luar angkasa bocah kecil itu begitu indah, siapa di dunia ini yang bisa membunuhnya? Namun, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa Wuhua adalah Shadow Demon Master. Begitu dia menatap seseorang, tidak peduli seberapa jauh mereka berada, dia akan bisa merasakan aura mereka. Jika dia mengatakan dia tidak lagi di benua ini, maka dia pasti tidak lagi di sini. Bajingan kecil ini, wajah Sue Li berubah marah. Dia tidak menyangka dua Saint Iblis tidak akan bisa menahannya di sini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menjatuhkannya ketika dia berkeliaran beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, pusaran muncul di tanah terdekat dan sesosok perlahan muncul darinya. Saat pasir dan debu beterbangan, sosok itu dengan cepat mengeras. Penguasa Iblis Pasir, Yu Qiu. Melihat dari Sue Li ke Wuhua, Yu Qiu mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana dia?" "Dia melarikan diri," jawab Sue Li. Yu Qiu sedikit terkejut, dengan Sue Li dan Wuhua bekerja sama. Bahkan Huang Wuji akan sakit kepala. Namun seseorang berhasil melarikan diri. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Apakah kamu melihat Zhu Liao dan Qian?" Sue Li menggelengkan kepalanya. Keduanya juga adalah Saint Iblis, tetapi mereka telah hilang selama lebih dari sebulan. Di antara mereka, benua bawahan Qian telah musnah, sementara benua bawahan Zhu Liao telah berkurang menjadi setengahnya. Tidak diketahui apa situasi mereka saat ini. Namun, satu hal yang pasti, bajingan Chang Tian, Yu Rumeng, dan Bei Limo telah mengkhianati wilayah iblis. Sue Li menggertakkan giginya. Mata Yu Qiu menyipit saat mendengar ini. Lupakan Chang Tian. Dia selalu berselisih dengan Saint Iblis lainnya. Cukup mengejutkan bahwa Yu Rumeng dan Bei Limo telah mengkhianati wilayah iblis bersama-sama. Namun, tidak heran Sue Li dan Wuhua kembali dengan tangan kosong. Mereka bertiga bergabung memang cukup merepotkan. Bisakah Zhu Liao dan Qian juga? Yu Qiu mengerutkan kening. Siapa tahu, Sue Li melambaikan tangannya. Ada satu hal yang dia tidak mengerti. Apa sebenarnya alasan Yu Rumeng dan Bei Limo untuk mengkhianati wilayah iblis bersama-sama? Kejar dia, Wuhua tiba-tiba menyela. Mengatakan semua ini sekarang tidak ada artinya. Tetapi selama dia bisa menangkap para pengkhianat itu, semuanya akan menjadi jelas. Tinggi di langit, Chang Tian dan Bei Limo mengendarai di kiri dan kanan Yang Kai saat mereka terbang. Serangan Wuhua mengguncang pikiran Yang Kai, menyebabkan 5 jeroan dan 6 perutnya bergejolak dan meridian serta dagingnya sakit. Niat membunuh yang menyerang tubuhnya seperti ribuan jarum, terus menyiksanya. Menghubungi Space Spirit Beat sekali adalah batasnya. Jadi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakan Space Divine Ability seperti sebelumnya dan hanya bisa mengandalkan Chang Tian dan Bei Limo untuk terbang. Kemana kita akan pergi? Chang Tian bertanya. Ada pengejar di belakang mereka. Dan meskipun mereka tidak mengejar untuk sementara waktu, mereka semua adalah Saint Iblis. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jalan dua dunia, Yang Kai sudah lama membuat keputusan. Jadi ketika Chang Tian membuka mulutnya, dia sudah punya jawaban. Mendengar ini, Chang Tian mengangkat alisnya. Kamu ingin kembali ke batas bintang? Yang Kai mengangguk dan hendak menjelaskan. Tetapi dia terlalu lemah untuk melakukannya. Jadi dia hanya bisa menutup matanya dan mengedarkan Qi-nya. Dia bahkan tidak berani memasuki dunia kecil yang misterius. Jika dia tinggal di luar, pada saat kritis, dia bisa mengaktifkan kekuatan manik roh luar angkasa dan melarikan diri. Jika dia pergi dan Chang Tian serta Bei Limo dikepung, tidak akan ada jalan keluar. Bei Limo menoleh untuk melihat Chang Tian, yang kebetulan juga menatapnya. Sedikit keraguan melintas di mata mereka. Yang Kai berasal dari batas bintang.
jadi kembali ke batas bintang tentu saja tidak masalah. Namun, salah satunya adalah Demon Territory Dragon Rache sementara yang lain adalah Demon Saint. Jadi mengikuti Yang Kai ke Star Boundary agak tidak pantas. Bagaimanapun, kedua dunia itu seperti api dan air. Jadi bahkan jika mereka mau mempercayai Yang Kai, itu tidak berarti mereka bisa mempercayai Kaisar Agung dari batas bintang. Tetapi pada saat ini, selain jalur dua dunia, mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Wilayah mereka sendiri telah ditelan oleh manik batas misterius, dan mereka pasti tidak bisa pergi ke wilayah Saint Iblis lainnya. Sepanjang jalan, kecepatan Chang Tian dan Bei Limo secara alami tidak lambat. Tanpa Demon Saint menghalangi jalan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah melewati satu gerbang dunia demi satu, sekitar setengah bulan kemudian, kelompok tiga tiba-tiba memasuki benua yang sangat kecil. Daripada menyebut tempat ini sebagai benua, akan lebih tepat untuk menyebutnya pulau kosong yang mengambang di kehampaan. Dibandingkan dengan benua lain, benua ini terlalu kecil, dengan keliling hanya beberapa ratus ribu kilometer. Berdiri tinggi di langit, orang dapat dengan mudah melihat seluruh benua. Tidak ada benua Demon Saint yang sekecil ini. Namun, benua kecil ini sebenarnya adalah rumah bagi ratusan juta Master Demon Rache. Master ras iblis ini semuanya adalah bawahan dari Saint Iblis dari wilayah iblis dan dikumpulkan di sini dari segala arah, siap untuk memasuki batas bintang melalui terowongan gelap terdekat kapan saja. Ini adalah stasiun transit bagi tentara wilayah iblis untuk pergi ke batas bintang. Meskipun benua itu kecil, ada lebih dari selusin gerbang dunia. Gerbang dunia ini terhubung ke berbagai benua di wilayah iblis, memungkinkan pasukan ras iblis berkumpul di sini dengan efisiensi terbesar. Terakhir kali Yang Kai ke benua ini adalah ketika Yu Rumeng membawanya melewati lorong antara dua dunia. Ketika Yang Kai pertama kali melihat benua ini, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yu Rumeng. Dari sinilah dia perlahan belajar tentang wilayah iblis. Namun, benua ini agak berbeda dari ketika Yang Kai pertama kali melihatnya. Seluruh benua telah terkoyak, itu awalnya adalah pulau kosong. Tetapi sekarang telah menjadi pulau yang lebih terfragmentasi, seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan kemampuan ilahi yang hebat. Meskipun Yang Kai menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak kehilangan indera persepsinya. Begitu dia memasuki tempat ini, dia segera melihat sesuatu dan membuka matanya untuk melihat pemandangan di bawah. Itu Kaisar Agung Darah Besi Batas Bintang kamu? Bei Limo sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan segera menjelaskan. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Selama pertempuran benua Eternal Heaven, Kaisar Agung Bulan yang cerah telah jatuh dan fenomena alam batas bintang telah terdeteksi oleh semua Kaisar Agung. Kemudian, Yang Kai telah mendengar dari Yu Rumeng bahwa Kaisar Agung Darah Besi, Zhan Wuhen, telah sendirian membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya di jalur dua dunia, membunuh beberapa Half Saint dalam prosesnya. Benua di depannya ini seharusnya menjadi karya Kaisar Agung Darah Besi. Jika diberi waktu yang cukup, Kaisar Agung Darah Besi pasti akan dapat menghancurkan benua ini sepenuhnya dan membuatnya tidak ada lagi. Tetapi karena Kaisar Agung Bayangan Malam Ken Ye telah bergegas kembali, Kaisar Agung Darah Besi hanya bisa mundur sementara. Bukannya dia takut pada Ken Ye, tapi tidak ada artinya menghancurkan benua ini. Dia tidak bisa menghancurkan Two World Passageway, jadi Star Boundary dan Demon Territory akan selalu terhubung. Setelah membunuh cukup banyak, dia secara alami berhenti. Di depan adalah jalur dua dunia, Chang Tian menunjuk. Yang Kai sudah lama melihat koridor hitam pekat raksasa. Demon Rache telah menggunakan tempat ini untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan memasuki wilayah barat batas bintang, di mana mereka kemudian akan mendatangkan malapetaka. Haruskah kita pergi sekarang? Chang Tian bertanya lagi. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan melihat ke samping. Meskipun dia telah memulihkan diri selama setengah bulan dan telah mengkonsumsi banyak pil dan obat-obatan, kulitnya masih pucat. Dilukai oleh Demon Saint bukanlah masalah kecil, dan jika dia tidak merawat lukanya dengan benar, itu pasti akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Kamu ingin menyegel gerbang dunia? Bei Limo mengikuti tatapannya. Matanya yang indah bersinar saat dia mengangguk. Ide bagus. Wilayah iblis dan batas bintang dihubungkan oleh dua pintu masuk dunia, dan pintu masuk wilayah iblis berada di benua ini. Selama pintu masuk dunia di benua ini disegel, itu setara dengan memotong bala bantuan ras iblis. Setelah setengah bulan melarikan diri, Bei Limo juga memikirkan semuanya. Sekarang dia telah sepenuhnya mengikatkan dirinya pada Yang Kai. Bagaimana mungkin dia tidak berharap untuk keselamatannya? Memutus hubungan antara dua dunia, Saint Iblis tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu dekat. Di sisi lain, alis Chang Tian berkerut erat, tampak ragu-ragu. Yang Kai tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, ini hanya tindakan sementara.
Saya harus menyelesaikan masalah dunia kecil yang misterius sebelum saya datang untuk melahap wilayah iblis. Senior dapat yakin bahwa saya tidak akan melanggar janji saya. Saat itu, Chang Tian telah menyebutkan kepada Yang Kai bahwa setelah masalah diselesaikan, akan ada 10 kali wilayah 100 benua roh untuknya. Sekarang mereka memiliki wilayah, tetapi hukum wilayah itu tidak memuaskan, jadi tidak ada gunanya mengambilnya. Lagi pula, tidak mungkin penduduk benua 100 roh tinggal di tempat di mana hukum hanya bisa melahirkan tingkat komandan kepala iblis. Jika Yang Kai menyerah sekarang, semua investasi sebelumnya akan sia-sia. Mendengar ini, Chang Tian hanya bisa mengangguk. Dengan situasi yang terbentang di depannya, benua 100 roh tidak lagi ada di sini. Selain dengan sepenuh hati mendukung Yang Kai, tidak ada jalan keluar lain. Cepat, mereka mungkin akan segera menyusul, desak Yang Kai. Chang Tian dan Bei Limo tidak lagi ragu-ragu dan terbang menuju gerbang dunia terdekat dengan Yang Kai. Ketika mereka bertiga memasuki benua ini, mereka ditemukan oleh banyak pembudidaya ras iblis. Lagi pula, ada banyak raja iblis di sini, dan bahkan pembudidaya Half Saint ditempatkan di sini. Pada saat ini, Half Saint terbang dari bawah dan bergegas ke gerbang dunia. Melihat Bei Limo dan kemudian di Chang Tian, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Sebagai Half Saint, mustahil baginya untuk tidak mengenal Tuan Iblis Salju dan Tuan 100 Benua Roh. Hanya saja dia tidak tahu mengapa keduanya datang bersama. Dan pemuda itu, jika dia tidak salah, dia seharusnya menjadi orang yang memperoleh kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung di benua Eternal Heaven. Half Saint ini juga berpartisipasi dalam pertempuran Eternal Heaven. Jadi dia secara alami tidak asing dengan Yang Kai. Dapat dikatakan bahwa semua Saint setengah wilayah iblis mengenalnya. Terbang ke depan. Half Saint ini menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, Saint Bei Limo, dan Senior." Meskipun Chang Tian memiliki kekuatan seorang Demon Saint, dia bukan. Jadi Half Saint hanya menyebutnya sebagai senior. Namun, dalam keadaan normal, bahkan Half Saint dari wilayah iblis tidak akan bisa melihatnya. Selama puluhan ribu tahun terakhir, Chang Tian tidak meninggalkan benua 100 roh sampai pertempuran Eternal Heaven. Setelah salam, Half Saint menunjukkan tatapan curiga. "Bolehkah saya bertanya mengapa Saint datang?" Chang Tian dan Bei Limo saling melirik. Tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Chang Tian tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Half Saint, menyebabkan ekspresinya berubah drastis saat Demonic Ki melonjak keluar dari tubuhnya dan dia dengan cepat mundur. Tapi dia tidak bisa mundur. Ki iblis yang meletus dari tubuhnya juga berhenti. Dalam sekejap mata, Half Saint ini dicengkeram leher oleh Chang Tian dan diangkat di depannya. "Tuan, apa yang kamu maksud dengan ini?" Half Saint terkejut dan marah. Matanya melebar lebih jauh. Apa yang terjadi di wilayah iblis tidak diketahui oleh pihak ini. Jadi dia tidak pernah mengira Chang Tian akan menyerangnya. Meskipun benua 100 roh selalu lebih rendah dari wilayah iblis, dan Chang Tian tidak disukai oleh Saint iblis lainnya, mereka masih mampu mempertahankan tingkat kedamaian minimum. Jika Chang Tian bergerak ke sini, apakah dia akan memulai perang dengan Saint iblis lainnya? Apa artinya ini? Namun, Chang Tian tidak memperhatikannya dan hanya menyegel kultivasinya sebelum dengan santai menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai memutuskan untuk membawa Half Saint ke dunia kecil yang misterius. Lagi pula, ada beberapa Half Saint di dunia kecil yang misterius, dan dia juga telah menangkap beberapa orang Half Saint dari Qian dan Zhu Liao. Ada dua sosok yang mendekat dari bawah, dua Half Saint lainnya yang bertugas berkoordinasi dengan tentara. Ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh, mereka semua terkejut dan segera berhenti di jalur mereka sebelum terbang kembali ke tentara untuk bersembunyi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi salah satu rekan mereka telah ditangkap oleh Chang Tian. Jadi tidak salah jika mereka tiba-tiba menghilang. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan mencari kematian. Diam-diam melirik ke sekeliling. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengulurkan 5 jarinya ke arah gerbang dunia. Saat riak yang terlihat menyebar, gerbang dunia menjadi lebih buram. Pada puncaknya, Yang Kai hanya perlu mengambil napas untuk menyegel gerbang dunia. Tetapi sekarang dia terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan upaya. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat gerbang dunia perlahan menghilang. Setelah setengah cangkir teh, gerbang dunia benar-benar menghilang. Tanpa henti, Yang Kai pergi ke gerbang dunia berikutnya. Dan setelah setengah cangkir teh lagi, gerbang dunia kedua disegel. Wajah Yang Kai yang sudah pucat menjadi lebih pucat, dan luka-lukanya dari setengah bulan yang lalu semakin memburuk. Namun, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Setelah menempuh jarak 100 km, dia akan mencapai titik tengah. Ada lebih dari selusin gerbang dunia di sini. Jadi selama salah satunya tidak disegel,
itu tidak akan berguna. Untungnya, dia telah membeli banyak waktu untuk melarikan diri dan seharusnya bisa menyegel semua gerbang dunia sebelum Sein Iblis tiba. Gerbang dunia satu demi satu menghilang. Sekitar 2 jam kemudian, lebih dari 10 dari 13 gerbang dunia telah menghilang. Dan pasukan ras iblis di bawah semuanya mendongak dengan kaget. Lagi pula, selain dari beberapa Raja Iblis dan Half Saint, ras iblis di bawah tidak pernah berpikir bahwa suatu hari seseorang akan mampu menghancurkan gerbang dunia. Tetapi pada saat itu, Chang Tian dan Bei Limo tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Di sana ada kekosongan di mana jalur dua dunia berada. Yang Kai memperhatikan ini dan tidak perlu bertanya apapun untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Lokasi jalur dua dunia itu penting, dan pihak ras iblis selalu dijaga oleh Kaisar Agung Bayangan Malam. Dengan perubahan besar yang terjadi di sini, bagaimana mungkin 2 Saint setengah yang baru saja melarikan diri tidak memberitahu Ken Ye Hua? Setelah mengetahui berita ini, Ken Ye segera bergegas. Ketika mata Bei Limo dan Chang Tian mendarat di terowongan raksasa, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka, terbungkus kabut hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, bahkan sosoknya pun tidak terlihat, apalagi jenis kelaminnya. Night Shadow Great Emperor Ken Ye adalah yang paling misterius dari 10 Kaisar Agung Star Boundary. Kaisar Agung lainnya bahkan tidak tahu apakah dia pria atau wanita. Di masa lalu, semua orang hanya memikirkan kepribadian Night Shadow sebagai hasil dari kultivasinya. Lagi pula, kebanyakan dari mereka yang mahir dalam jalan pembunuhan seperti ini, menghilang dari dunia. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa orang ini memiliki garis keturunan ras iblis. Itu sebabnya dia tidak pernah berinteraksi dengan Kaisar Agung lainnya. Takut dia akan secara tidak sengaja mengungkapkan semacam cacat. Setelah kebiasaan bertahun-tahun, penampilan Night Shadow masih diselimuti ki hitam, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu pria atau wanita. Tapi apakah itu Chang Tian atau Bei Limo? Keduanya bisa dengan jelas merasakan tatapan tajam dari bayangan hitam. Chang Tian hanya menyeringai pada Kaisar Agung Bayangan Malam dan tetap diam. Ken Ye seharusnya belum tahu tentang wilayah iblis. Kalau tidak, dia akan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Tetapi sikap dan tindakan Yang Kai dan dua lainnya sangat jelas. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ketiganya adalah musuh? Melihat Yang Kai menyegel gerbang dunia ke-11, sosok itu tetap acuh tak acuh. Bukan karena dia tidak ingin menghentikannya, tetapi karena dia tidak bisa. Menghadapi Bei Limo dan Chang Tian sendirian, bagaimana dia bisa memiliki peluang untuk menang? Terlebih lagi, Yang Kai melambaikan tangannya dan melepaskan Yu Rumeng. Divine Sense Yu Rumeng telah habis dan dia seperti lampu tanpa minyak. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih setelah setengah bulan istirahat, dia masih jauh lebih baik daripada Yang Kai. Dengan 3 lawan 1, Ken Ye tidak bodoh dan tentu saja tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Gerbang dunia ke-12, gerbang dunia ke-13, dan bahkan setelah semua gerbang dunia menghilang, Ken Ye tidak bergerak. Yang Kai menghela nafas panjang. Setidaknya dia telah berhasil menyegel semua gerbang dunia sebelum Saint Iblis lainnya bisa mengejarnya. Dengan ini, ancaman terbesar baginya telah dihilangkan. Merasa lega, Yang Kai memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke pelukan Yu Rumeng. Suaranya melayang ke telinganya, kembali ke batas bintang. Mendukung kesadarannya yang terakhir, dia melintas ke dunia kecil yang misterius dan jatuh lebih dulu ke kebun obat. Sejak saat itu, dia menjadi tidak sadarkan diri. Tetapi kondisi mentalnya sangat lelah dan luka-lukanya sebelumnya memburuk. Yu Rumeng mencubit manik batas misterius dan dengan hati-hati menyimpannya sebelum menoleh untuk melihat ke arah lorong antara dua dunia. Tetapi Ken Ye sudah menghilang. Dia pasti lari cepat, Chang Tian dengan dingin mendengus. Baru saja, ketika gerbang dunia terakhir disegel, sosok Ken Ye perlahan menghilang. Mungkin karena dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti akan dikepung. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Bei Limo memandang Yu Rumeng sebelum berbalik untuk melihat Chang Tian. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan pergi ke batas bintang? Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Batas bintang tidak seperti wilayah iblis. Jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia pergi ke sana? Chang Tian tetap diam. Tetapi Yu Rumeng berkata dengan tegas, "Saya tidak peduli tentang kamu. Jika suami saya meminta saya untuk pergi ke batas bintang, saya akan pergi ke sana." Mengatakan demikian, dia benar-benar bergegas menuju koridor void. Suami, mata Bei Limo berkedut saat dia menatap punggung Yu Rumeng. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Demon Saint yang bermartabat bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah pencuri kecil itu benar-benar baik? Membiarkan Demon Saint kehilangan tubuhnya adalah satu hal. Tetapi bahkan hatinya telah tenggelam. Ayo pergi. Chang Tian menghela nafas. Wilayah iblis tidak lagi memiliki tempat untuk mereka. Sekarang,
Selain menaruh harapan mereka pada Yang Kai, dia dan Bei Limo tidak punya pilihan lain. Mereka bertiga dengan cepat berkumpul bersama dan bergegas ke koridor Void yang besar. Namun, bahkan di koridor Void ini, ketiganya diatur dalam formasi segitiga. Semuanya menjaga terhadap Kenye. Meskipun Kenye baru saja mundur, siapa yang tahu jika dia akan menyergap mereka di sini? Orang itu memiliki garis keturunan Shadow Demon dan juga Kaisar Agung Batas Bintang. Jadi dia jelas bukan lawan biasa. Untungnya, bahkan setelah mereka bertiga melihat cahaya di depan mereka, aura Kenye masih tidak ada. Cahaya semakin terang saat mereka mendekati pintu keluar. Tidak lama kemudian, mereka bertiga bergegas keluar dari koridor Void dan tiba di gurun wilayah barat. Di sekeliling mereka adalah kamp utama pasukan Demon Rache. Ada banyak aura kuat di dalamnya. Dan meskipun tidak ada Saint Iblis, ada banyak pembudidaya Half Saint. Merasakan aura ketiga orang ini, lebih dari selusin sosok langsung melayang ke langit. Namun, ketika sekitar selusin Half Saints tiba, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana dan mau tidak mau saling bertukar pandang. Di dalam dunia kecil misterius, di taman obat, Yang Kai berbaring telentang, dengan Muzu di kepalanya dan Mulu di kakinya. Masing-masing melakukan serangkaian segel tangan saat lampu hijau menyelimuti Yang Kai. Adegan ini sangat akrab. Sudah seperti ini sejak pertempuran terakhir antara Yang Kai dan Yinsi. Hanya kurang dari 2 tahun sejak itu. Tetapi sekarang Yang Kai telah bergegas kembali untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Wajah Muzu dingin dan tegas. Tidak tersenyum sama sekali, penuh amarah. Tidak peduli siapa yang bertemu dengan orang seperti ini yang tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak akan bahagia. Bahkan jika perwujudan sudah menjelaskan kepada mereka bahwa insiden ini tiba-tiba dan Yang Kai telah terluka oleh Shadow Demon Master, Muzu masih cukup marah. Muzu marah. Tetapi Mulu yang lembut hanya bisa menunjukkannya. Tentu saja, perwujudan harus berbicara mewakili tubuh utama dan melayani dua roh kayu kecil seperti bibi yang hebat. Akhirnya mencairkan es di wajah mereka. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Kai perlahan membuka matanya. Sebenarnya, dia sudah bangun sejak lama. Meskipun dia telah terluka oleh Demon Saint kali ini, itu tidak seserius terakhir kali. Terakhir kali dia melawan Yinsi, dia benar-benar habis-habisan. Namun, meskipun dia sudah bangun, dia masih harus menyembuhkan luka-lukanya. Dikombinasikan dengan teknik rahasia roh kayu, dia sebagian besar telah pulih. Duduk perlahan, dia melihat Muzu melayang di depannya dan tersenyum sedikit. Sebelum dia bisa berterima kasih padanya, Muzu mendengus dan memalingkan wajahnya. Mengabaikan saya. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak dan aura hijau masih melilit Yang Kai. Yang Kai mengendus dan berbalik untuk melihat Mulu. Mulu ragu-ragu sejenak. Tetapi melihat tatapan dingin saudara perempuannya, dia dengan cepat mendengus dan memalingkan wajahnya. Yang Kai berkedip beberapa kali. Ekspresi kebingungan muncul di wajahnya saat dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada perwujudannya. Dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Mengepalkan tangannya, Yang Kai terbatuk dan berkata, "Ada kabar baik. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Mulu segera berbalik dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kami kembali ke batas bintang." Yang Kai tersenyum padanya. Mulu tertegun sejenak sebelum bersukacita. "Benarkah? Betulkah? Kami kembali ke batas bintang?" Petik 2. Muzu tidak bisa marah lagi dan berbalik untuk melihat Yang Kai. "Benarkah?" Meskipun mereka telah tinggal di dunia kecil misterius selama ini, Yang Kai berada di wilayah iblis setara dengan mereka berada di wilayah iblis. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar bahwa mereka telah kembali ke batas bintang. Mereka secara alami tidak bisa tidak memperhatikan. Telah memastikan bahwa Yang Kai benar-benar kembali ke batas bintang. Ekspresi Muzu sedikit rileks. Sementara Mulu bersorak gembira. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Mulu. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Mulu segera menyipitkan matanya. Ekspresi kenikmatan muncul di wajahnya. Muzu, yang menonton dari samping, menghela nafas. "Meskipun kamu adalah tuan, dalam hal usia, kami saudara perempuan jauh lebih tua darimu. Jadi jangan perlakukan kami seperti anak-anak. Apa yang kamu lakukan?" Yang Kai menggunakan tangannya yang lain untuk menggosok kepalanya. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Muzu segera terdiam. Setelah bermeditasi sebentar, Yang Kai meninggalkan dunia kecil yang misterius. Ketika sosoknya muncul, 6 pasang mata menoleh ke arahnya. Tentu saja Yu Rumeng, Bei Limo, dan Chang Tian. Melihatnya muncul, Yu Rumeng dengan cepat bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Yang Kai tersenyum. "Tidak apa-apa." Yu Rumeng masih khawatir.
Jadi dia langsung meraih tangannya dan menggunakan ki iblisnya untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengannya, dia akhirnya santai. Bei Limo mencibir. Kamu beruntung kali ini. Tetapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Hati-hati. Yang Kai sedikit mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, merasa cukup puas. Akhirnya, dia telah kembali ke batas bintang. Sejak terakhir kali dia mengkhianati batas bintang dan mengikuti Yu Rumeng ke wilayah iblis. Hampir 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Perang antara dua dunia telah berlangsung selama 5 tahun. Dan kedua belah pihak telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dari kelihatannya, perang yang berlarut-larut ini baru saja dimulai. Tidak peduli apa, suasana hati Yang Kai cukup baik setelah kembali ke batas bintang. Meskipun dia telah menjadi iblis, dia masih manusia di hatinya. Jadi bagaimana dia bisa menyukai tempat seperti wilayah iblis? The Star Boundary adalah rumah terakhirnya. Inilah keluarga, teman, sekte, semua jenis keterikatan dan ikatan yang bahkan tidak dapat dipisahkan oleh penghalang dunia agung. Tempat di mana Chang Tian dan yang lainnya mendarat adalah gurun tandus tanpa tanaman hijau sama sekali. Bahkan ada beberapa jejak yang tertinggal setelah pertempuran sengit. Tetapi jejak ini telah ada di sini untuk beberapa waktu sekarang. Kemungkinan seseorang telah bertarung di sini sebelumnya. Dan skala pertempuran ini tidak kecil. Angin kering menyapu pasir, mengaburkan pandangan mereka. Matahari terasa panas dan pengap. Tempat ini seharusnya masih berada di suatu tempat di wilayah barat. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa itu tidak jauh dari kamp utama di Menrace. Setelah tiba di batas bintang, Chang Tian dan yang lainnya tidak pergi terlalu dalam. Hanya meninggalkan kamp utama ras iblis dan tinggal di sini. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Chang Tian bertanya pada Yang Kai. Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, mari kita selesaikan dulu masalah dunia kecil yang misterius. Lalu kumpulkan kekuatan batas bintang dan perlahan-lahan konsolidasikan kekuatan kita dan perlahan-lahan taklukkan wilayah iblis. Chang Tian tidak berkomentar. Namun, masalah ini akan membutuhkan bantuanmu. Baru saat itulah Chang Tian berbicara. Karena semuanya telah mencapai titik ini, kami tidak punya pilihan selain membantu kamu. Yang Kai berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan ikuti saya untuk melihat berbagai kaisar agung sehingga kita dapat berkumpul bersama dan mendiskusikan rencana kita. Chang Tian tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, kenapa? Bagaimanapun, kita masih iblis. Dan sekarang hubungan antara kedua dunia bertentangan satu sama lain. Jika kami terburu-buru mengikutimu untuk melihat kaisar agung itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Melihat Yang Kai akan berbicara, Chang Tian mengangkat tangannya dan menyela. Raja ini mempercayaimu. Tetapi itu tidak berarti raja ini mempercayai kaisar agung itu. Kamu mungkin juga bertanya kepada Sein Rumeng dan Sein Limo. Petik 2. Yang Kai menoleh dan melihat Bei Limo mengangguk dengan serius. Meskipun Yu Rumeng tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya jelas. Ming Yue jatuh ke benua Eternal Heaven dan mati pada akhirnya. Kami tidak ingin mengikuti jejaknya. Yang Kai mengerutkan kening dalam kontemplasi. Wajar bagi Chang Tian dan yang lainnya memiliki kekhawatiran seperti itu. Sebelumnya, dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Hanya merasa bahwa rencananya tidak terlalu bermasalah. Sekarang setelah Chang Tian mengatakannya, dia segera mengerti bahwa dia telah menganggapnya terlalu enteng. Bagaimana jika Kaisar Agung itu melihat ketiganya dan menyerang mereka? Bagaimana jika situasinya berbeda dari yang dia bayangkan? Meskipun Kaisar Agung semuanya adalah orang-orang yang berakal. Dendam di antara mereka terlalu besar karena Ming Yue. Yu Rumeng dan Bei Limo juga berpartisipasi dalam pertempuran Eternal Heaven. Meskipun mereka berdua tidak secara langsung melukai Ming Yue, mereka telah berpartisipasi dalam arai 12 iblis besar. Kematian Ming Yue agak terkait dengan mereka. Lalu bagaimana menurut senior masalah ini harus diselesaikan? Yang Kai bertanya. Chang Tian berkata, saat kamu memulihkan diri, kami juga mendiskusikan masalah ini dengan hati-hati dan menemukan solusi. Kami ingin kamu mendengarkan dan melihat apakah itu layak. Senior, tolong bicara. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Rencanamu sendiri tidak berubah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Chang Tian mengulurkan tangannya dan berputar di sekitar Yu Rumeng dan Bei Limo. Kami bertiga akan tetap di sini. Bukan hanya kami bertiga, tetapi juga beberapa dari ras iblis dunia kecil misterius kamu. Apakah kamu punya standar? Raja Iblis ke atas, Chang Tian menjawab. Yang Kai mengangguk sedikit. Dalam setengah tahun terakhir, dunia kecil misterius telah melahap lebih dari 100 benua di wilayah iblis. Dan jumlah iblis di ratusan benua ini tidak terhitung. Tetapi jika seseorang hanya menghitung Raja Iblis ke atas, ada mungkin hanya beberapa ribu. Namun, ini masih angka yang sangat menakutkan.
Raja Iblis sebanding dengan penguasa alam Kaisar. Dan beberapa ribu Raja Iblis adalah kekuatan yang menakutkan. Belum lagi ada banyak setengah Sein di antara mereka. Senior, untuk apa kamu menginginkan iblis ini? Yang Kai bingung. Chang Tian merenung sejenak sebelum tersenyum. Aku akan jujur padamu. Meskipun kami bertiga memiliki kekuatan luar biasa dan tidak takut pada Kaisar Agung itu, hanya ada kami bertiga. Sekarang setelah rute mundur wilayah iblis telah terputus. Jika sesuatu terjadi padamu, kami harus meninggalkan beberapa orang bersama kami. Mendengar ini, Yang Kai menyadari bahwa Chang Tian ingin perlombaan iblis menjaga dari batas bintang. Itu hanya salah satu alasannya. Lanjut Chang Tian. Yang kedua adalah, dia menunjuk ke arah tertentu. Kam utama ras iblis ada di sana. Dan karena kita semua adalah ras iblis, kita tidak memilikinya. Ada niat untuk memusnahkan mereka. Kita bisa mencoba untuk menaklukkan mereka. Tapi kita tidak bisa membiarkan kita bertiga melakukan ini sendiri, kan? Raja Iblis dan Half Saint di dunia kecil yang misterius adalah pilihan terbaik untuk ini. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar. Sebelum datang ke sini, Yang Kai telah melihat dengan matanya sendiri bahwa ada puluhan juta pembudidaya ras iblis yang ditempatkan di benua yang sangat kecil itu. Selain itu, jumlah pembudidaya ras iblis yang telah menginvasi batas bintang mungkin lebih dari 100 juta. Dengan kekuatan sebesar itu, mengandalkan orang-orang dari batas bintang untuk membunuh mereka, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, jika Chang Tian dan yang lainnya dapat menaklukkan ras iblis, itu akan sama dengan melemahkan kekuatan mereka di sini. Di antara ratusan juta pembudidaya Demon Rache, tidak ada Demon Saint yang hadir, hanya Great Emperor Night Shadow. Dapat dikatakan bahwa selama Chang Tian dan yang lainnya mengambil tindakan, pasukan ras iblis akan segera menderita kerugian besar, dan mereka bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuh mereka. Ini adalah hal yang baik dan tidak ada alasan untuk menolak, jadi Yang Kai dengan cepat mengangguk. Sikap Chang Tian persis sama dengan Bei Limo dan Yu Rumeng. Jelas bahwa mereka bertiga telah dengan hati-hati mendiskusikan masalah ini sementara Yang Kai memulihkan diri dan merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan situasi saat ini. Pergi dan komunikasikan dengan Kaisar Agung itu dan sampaikan pesan kepada mereka bahwa bawahan ras iblis kita tidak akan mempersulit batas bintang, dan bahkan akan sangat membantu ketika kita meluncurkan serangan balik terhadap wilayah iblis. Kami hanya berharap setelah masalah ini selesai, kami akan memiliki tempat tinggal. Aku akan ingat. Aku pasti akan meneruskannya. Yang Kai mengangguk dengan serius. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi Yang Kai segera menggunakan Divine Sense-nya untuk berkomunikasi dengan dunia kecil yang misterius. Menyapu Divine Sense-nya ke setiap inci tanah dan memanggil semua Demon Rache yang telah menyetujui kondisinya. Tidak lama kemudian, sekelompok besar Raja Iblis muncul di depannya. Seperti yang dia perkirakan, ada beberapa ribu Raja Iblis. Dan Raja Iblis ini pada dasarnya adalah bawahan Yu Rumeng dan Bei Limo. Melihat kedua Saint Venerable, mereka secara alami membungkuk hormat. Yang Kai juga memanggil Raja Iblis di bawah Qian dan Zhu Liao. Tidak ada gunanya bagi Raja Iblis ini untuk tetap berada di dunia kecil yang misterius. Jadi lebih baik menyerahkan mereka kepada Chang Tian dan yang lainnya untuk berlatih dengan hati-hati. Dia percaya bahwa di depan gengsi Chang Tian dan yang lainnya, Raja Iblis ini tidak akan berani memainkan trik apapun. Ada juga sekelompok master garis darah roh suci dari benua 100 roh. Selain Raja Iblis, ada juga Half Saint. Ini adalah barisan menakutkan lainnya. Di antara bawahan Yu Rumeng, ada 8 Half Saint, bawahan Bei Limo, 12 Half Saint, dan Chang Tian memiliki 9 bawahan, 6 dari Qian, dan 2 dari Zhu Liao, serta 1 ditangkap di luar jalur 2 dunia belasan hari. Lalu, total 38 Half Saint. Itu setara dengan seperempat dari semua setengah Saint di wilayah iblis. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, ada sejumlah besar talenta yang kuat. Dengan kekuatan seperti itu, akan sulit untuk mengatakan bahwa mereka akan mampu menyapu seluruh batas bintang. Tetapi melindungi diri mereka sendiri tidak akan menjadi masalah. Ini juga alasan mengapa Chang Tian dan yang lainnya ingin menahan orang-orang ini di sini. Jika Kaisar Agung ingin menyakiti mereka, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. 8 bawahan setengah Saint dari Qian dan Zhu Liao, serta yang baru saja mereka tangkap, tidak dianggap sebagai salah satu dari mereka. Kultivasi mereka telah disegel dan kekuatan mereka telah disegel. Tetapi seharusnya tidak sulit bagi Chang Tian dan yang lainnya untuk menaklukkan mereka. Setelah masa sibuk ini, Yang Kai telah menghabiskan banyak energi dan menemukan tempat untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, Yang Kai membuka matanya dan Yu Rumeng berdiri berjaga di sampingnya. Melihatnya bangun, dia tersenyum. 10 kilometer jauhnya,
Demonic Qi membubung ke langit saat ribuan Raja Iblis dan 38 Half Saint berkumpul bersama. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tetapi meskipun ada banyak orang, itu sangat sunyi. Dengan hanya suara Chang Tian yang bergema. Setelah mengalami kegembiraan awal, Raja Iblis dan Half Saint menjadi sedikit tenang. Ditambah dengan penjelasan Chang Tian, mereka semua tahu apa yang harus mereka lakukan di masa depan. Yang Kai mendengarkan dengan tenang beberapa saat sebelum tersenyum. Aku harus merepotkanmu di sini. Yuru Meng menggelengkan kepalanya. Ini masalah kecil. Kamu harus berhati-hati di pihakmu sendiri. Bagaimanapun, situasi kamu saat ini sedikit berbeda dari orang biasa. Petik 2. Yang Kai tahu apa yang dia bicarakan. Itu tidak lebih dari fakta bahwa dia telah menjadi iblis. Takut Kaisar Agung akan mencoba menaklukkannya. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Aku tahu, aku akan berhati-hati. Yuru Meng terus mengingatkannya untuk sementara waktu. Seolah-olah dia adalah wanita muda yang sudah menikah yang tinggal di rumah untuk mengingatkan suaminya yang akan pergi berperang. Dia tidak lagi memiliki aura bermartabat dari Demon Saint dan sebaliknya hanya memiliki keengganan dan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Yang Kai hanya tersenyum padanya, mengingat setiap kata yang dia katakan. Apakah kamu tidak akan berhenti mengomel? Bei Limo, yang berdiri tidak terlalu jauh, menatap langit yang penuh bintang. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berkata kepada Yuru Meng. Karena kamu sangat enggan. Mengapa kamu tidak pergi bersamanya? Yuru Meng memelototinya. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Yuru Meng secara alami ingin menemani Yang Kai, tetapi dia tidak bisa. Chang Tian dan Bei Limo khawatir tentang Kaisar Agung ini. Bagaimana Yuru Meng bisa merasa nyaman dengan mereka? Yang Kai telah pergi. Dan jika dia pergi juga, keduanya yang telah memperoleh beberapa ribu Raja Iblis dan beberapa Lusin Saint setengah mungkin memiliki semacam motif tersembunyi. Jika Yuru Meng tetap tinggal, dia setidaknya bisa mencoba menahan Chang Tian dan Bei Limo, terutama Bei Limo. Dia masih memiliki merek jiwa Yang Kai di benaknya. Jadi jika dia dibiarkan tanpa pengawasan, siapa yang tahu apakah dia akan mencoba menghancurkannya? Dia tidak memberitahu Yang Kai tentang ini karena ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan dengan jelas. Namun, tidak perlu tidak sabar dengan Bei Limo. Setelah menasihatinya begitu lama, Yuru Meng akhirnya menghela nafas dan bertepuk tangan. Dua sosok dengan cepat mendekat dari samping. Dan ketika mereka mendekat, Yang Kai menemukan bahwa keduanya adalah kenalan lama. Bai Zuo, Bai ya. Salah satunya adalah Half Saint di bawah komando Yuru Meng. Sementara yang lain adalah Half Saint di bawah komando Bei Limo. Keduanya telah bertarung dengan Yang Kai berkali-kali. Bai Zuo awalnya berada di medan perang dua dunia. Tetapi ketika Yang Kai bersiap untuk menelan benua Yuru Meng, Bai Zuo menerima perintah untuk kembali dari medan perang dua dunia. Ketika kedua belah pihak bertemu, Yang Kai mengangguk ke arah mereka sebelum menoleh ke Yuru Meng dengan tatapan bertanya. Yuru Meng berkata, jika kamu pergi dengan mereka, aku akan lebih nyaman. Tidak perlu untuk itu. Yang Kai tertawa. Aku punya Winchester. Aku masih memiliki perwujudanku. Itu tidak sama. Yuru Meng menggelengkan kepalanya. Aku pernah tinggal di batas bintang sebelumnya. Jadi aku tahu di sini tidak damai. Jika sesuatu terjadi, mereka dapat membantu. Mereka tidak hanya dapat membantu, tetapi dengan dua Master Half Saint membantunya. Kecuali Kaisar Agung secara pribadi mengambil tindakan, siapa yang dapat melakukan apa saja pada Yang Kai? Bei Limo juga berkata, jika kamu tidak membawa mereka berdua, jangan pergi. Kamu adalah kunci kami. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, apa yang akan kita lakukan? Rute pelarian mereka telah terputus, dan semua harapan mereka ada pada Yang Kai. Tidak peduli apa, mereka harus memastikan keselamatan Yang Kai. Karena dua Saint Iblis telah mengatakannya, kemungkinan besar Chang Tian memiliki ide yang sama. Bahkan jika Yang Kai ingin menolak, dia tidak akan bisa. Tak berdaya. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, bawa mereka. Yuru Meng menoleh. Ekspresi tegas muncul di wajahnya yang menawan. Kalian berdua harus mengikuti suamiku setiap saat. Apapun yang terjadi, kalian harus memastikan keselamatannya. Jika sesuatu terjadi padanya, kalian berdua bisa datang dan melihatnya. Bai Zuo dan Bai Ya keduanya menangkupkan tinju mereka dan dengan sungguh-sungguh berkata, yakinlah, Yang Mulia, kami akan melindungi Tuan Yang dengan hidup kami. Terima kasih atas masalahmu. Yang Kai menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Kami tidak akan berani, Bai Zuo dan Bai Ya dengan cepat menjawab. Di masa lalu, ketika mereka berinteraksi satu sama lain, mereka selalu menyebut satu sama lain sebagai saudara. Sekarang Yuru Meng bahkan memanggilnya suami di depan mereka.
Bagaimana mungkin mereka berani bertindak arogan? Pada saat ini, Chang Tian juga berjalan mendekat. Sebelum dia tiba, suaranya terdengar. Jika semuanya sudah beres, mari kita berangkat. Semakin cepat kita menyelesaikan masalah ini, semakin cepat kita bisa bersantai. Tidak perlu menyiapkan apapun. Jadi Yang Kai segera memasukkan Bai Ya dan Bai Zuo ke dunia kecil yang misterius. Mengucapkan selamat tinggal pada Yu Rumeng dan yang lainnya, dan melayang ke langit. Di bawah langit berbintang, Yang Kai berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke selatan. Menatap punggungnya yang menghilang, Yu Rumeng menghela nafas panjang. Bai Limo meliriknya dan mencibir. Kamu terlihat seperti wanita yang kesal. Tidak tahan berpisah dengannya? Anehnya, Yu Rumeng tidak berdebat dengannya kali ini. Sebaliknya, dia hanya melihat Yang Kai pergi sebelum berbalik dan pergi. Menyebabkan Bai Limo merasa seperti baru saja meninju kapas. 100 kilometer jauhnya dari puncak ketiga dunia kecil yang misterius, ada gunung tinggi yang diselimuti pepohonan lebat. Di batang pohon besar, sesosok anggun terbaring di tanah dengan ekspresi santai di wajahnya. Kakinya yang panjang dan ramping menjuntai di udara. Boya memegang panah satu kaki di tangannya dan saat ini menggunakan ki iblisnya untuk memperbaikinya. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis, kurang dari 3 kaki darinya. Reaksi Boya sangat cepat. Kelesuan aslinya menghilang saat dia melompat. Panah panjang di tangannya menghilang pada saat yang sama, digantikan oleh belati tajam yang dia pegang di tangannya saat dia menikam ke depan. Namun, pada saat berikutnya, sosok Boya tiba-tiba berhenti. Belati di tangannya hanya berjarak 3 inci dari sosok itu. Sambil menghela nafas panjang, dia menepuk dadanya yang menjulang. Kamu membuatku takut. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Dadanya bergemuruh. Pendatang baru itu tentu saja Yang Kai. Satu-satunya yang bisa muncul di sini begitu tiba-tiba adalah Yang Kai. Yang Kai tersenyum. Kewaspadaan yang bagus. Boya mendengus. Bepergian sendirian. Jika aku tidak begitu waspada, aku pasti sudah terbunuh berkali-kali. Mengatakan demikian, dia menilai Yang Kai dan bertanya dengan curiga. Tubuhmu, apakah kamu mati? Itu hanya proyeksi, jawab Yang Kai. Tubuh utama Yang Kai masih di jalan. Dan apa yang muncul di dunia kecil misterius hanyalah proyeksi dari Divine Sense-nya. Paling tidak, dia sekarang adalah Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Divine Sense-nya bahkan lebih kuat dari Half Saint. Jadi tidak masalah baginya untuk membagi perhatiannya. Proyeksi Divine Sense tampaknya cukup kabur. Jadi Boya berpikir bahwa Yang Kai telah mengalami semacam masalah dan hanya tersisa dengan soul avatarnya. Sejak terakhir kali mereka berada di benua Eternal Heaven, Boya telah mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir serangan untuk Yang Kai. Dan setelah kembali ke benua Cloud Shadow, Yang Kai telah mengembalikan boneka jiwa ke Boya. Jadi bahkan jika sesuatu terjadi dengan Yang Kai sekarang, Boya tidak akan terlibat. Saat dia berbicara, Yang Kai menoleh dan melihat 100 kilometer jauhnya. Apakah semuanya baik-baik saja di sana? Boya menjawab, ada apa? Ketiganya bergaul lebih baik. Petik 2. 100 kilometer jauhnya, di Myriad Flower Valley, di puncak gunung tempat Li Siking berada, sebuah meja panjang sederhana didirikan. Di atas meja ada beberapa piring makanan lezat yang sangat lezat, beberapa kendi anggur berkualitas. Huo Lun, Mo Seng, dan Li Siking. Semuanya duduk di 3 sisi, mengobrol dengan gembira. Chang Tian menginginkan semua penguasa Raja Iblis ke atas di dunia kecil yang misterius. Jadi Yang Kai juga memuaskannya. Namun, Mo Seng dan Huo Lun dari Myriad Flower Valley tidak bergerak dan tertinggal. Tentu saja karena Li Siking. Dapat dilihat bahwa mereka bertiga bergaul dengan cukup baik. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, mereka semua memiliki ekspresi bahagia. Sudahkah kamu menyelidiki latar belakang Mo Seng? Yang Kai bertanya. Boya berkata, selidiki dengan cermat. Itu hanya Raja Iblis yang jatuh dari benua beku yang tenggelam. Meskipun kultivasinya tidak buruk dan dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Karena dia terlalu arogan, dia tidak disambut oleh Raja Iblis lainnya dan Half Saint dari benua beku-beku. Di masa lalu, dia juga tunduk pada Half Saint itu. Tetapi kemudian, karena beberapa hal, dia meninggalkan benua beku tenggelam dan berkultivasi sendirian seperti yang kulakukan. Tidak dikendalikan oleh siapapun. Mengatakan demikian, dia menambahkan, benar, benua beku-beku adalah wilayah Saint Bai Limo. Yang Kai sedikit mengangguk dan berkata dengan ringan, menurutmu, apakah dia sengaja mendekati Li Siking? Atau dia datang ke sini secara kebetulan? Itu hanya pertanyaan biasa, tidak ada makna yang lebih dalam untuk itu. Poin utamanya adalah Li Siking baru saja tiba di Myriad Flower Valley dan dia mengikutinya ke sini. Secara kebetulan,
Seorang pahlawan datang untuk menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan dan bahkan menetap di Myriad Flower Valley. Yang Kai tidak bisa tidak memikirkannya. Kebetulan, tanya Boya, terakhir kali Yang Kai menanyakan hal serupa padanya. Jadi dia lebih memperhatikannya. Selama waktu ini, dia tidak menemukan motif tersembunyi dari Mo Seng. Mereka bertiga hanya akan bertemu setiap 2 bulan sekali. Mereka biasanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yang Kai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya diam-diam mengamati. Meskipun Boya bisa melihat apa yang terjadi 100 km jauhnya dengan kemampuan mata, dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan. Yang Kai bisa mendengarnya, selama dia mau. Tidak ada di dunia kecil misterius yang bisa lepas dari akal sehatnya. Pada saat ini, Huo Lun mengajukan beberapa pertanyaan asing tentang kultivasi. Mo Seng tidak mencoba menyembunyikan apapun dan menjelaskan wawasan kultivasinya sendiri secara rinci, menyebabkan Huo Lun terlihat seperti mendapat banyak manfaat. Li Siqing juga diam-diam mendengarkan, sesekali menyela. Tetapi setiap kali dia melakukannya, dia akan memukul kepalanya, menyebabkan Mo Seng sangat memujinya. Bagaimanapun, dia adalah murid Kaisar Agung dan telah menerima pelatihan yang sangat baik sejak dia masih kecil. Jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang dao kultivasi. Meskipun manusia dan iblis berbeda, pengejaran kekuatan mereka bulat. Setelah percakapan singkat, Mo Seng menyetujui permintaan Huo Lun dan pergi bertanding. Perbedaan antara dua alam ras iblis adalah 2 tingkat kecil. Salah satunya adalah Raja Iblis peringkat tinggi sementara yang lain adalah Raja Iblis peringkat rendah. Awalnya, ada perbedaan besar di antara mereka. Tetapi sekarang, hukum dunia dari dunia kecil yang misterius hanya memungkinkan pembudidaya tahap Dao Sos muncul. Bahkan dengan kultivasi Mo Seng yang kuat, sulit baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi itu relatif adil. Pertempuran ini sama sekali tidak menarik. Keterampilan terakhir Mo Seng lebih tinggi, dan Huo Lun mengaku kalah. Setengah hari kemudian, Huo Lun dan Mo Seng pergi. Setelah Li Siqing mengemasi barang-barangnya dan kembali ke pavilionnya, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang dan dia berbalik untuk pergi. Dengan keras, pintu tiba-tiba tertutup. Li Siqing menggunakan semua kekuatannya tetapi tidak dapat membukanya. Setelah beberapa saat, Li Siqing berbalik dan menatap Yang Kai. Apa yang kamu inginkan? Yang Kai menatapnya dan berkata dengan ringan, aku akan kembali ke batas bintang. Li Siqing mengerjap. Sepertinya tidak dapat mendengar atau mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Setelah jeda yang lama, dia bertanya, kamu kembali ke batas bintang? Ya, Yang Kai mengangguk. Kamu harus segera pergi. Li Siqing terdiam. Tidak sebahagia yang diharapkan Yang Kai. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan rumit. Apakah kamu tidak takut saya akan memberitahu guru apa yang saya lihat hari itu? Pada hari itu di benua Cloud Shadow, alasan dia ingin membunuh Yang Kai adalah karena dia secara pribadi melihat Kaisar Agung Bulan Cerah mati di tangan Yang Kai. Dia ingin membalas Kaisar Agung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerang Yang Kai? Meskipun banyak orang telah menebak bahwa apakah Yang Kai masih hidup atau tidak, Ming Yue pasti akan mati. Dan mungkin Ming Yue telah mengambil inisiatif untuk mencari kematian untuk melindungi takdir Kaisar Agung. Pada akhirnya, Ming Yue telah dibunuh oleh Yang Kai. Titik. Setiap kali dia melihat Yang Kai, dia akan mengingat adegan kematian Ming Yue. Setelah benua Cloud Shadow ditelan, dia meninggalkan istana dan datang ke sini untuk melarikan diri. Dia pikir dia tidak perlu melihat Yang Kai lagi di masa depan dan tidak perlu mempersulitnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Yang Kai. Jika dia bisa kembali ke batas bintang dan kembali ke sisi tuannya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apa yang dia lihat hari itu. Jadi dia pasti akan melaporkannya secara rinci. Selain itu, seberapa besar kejahatan membunuh Kaisar Agung, Li Siqing tidak tahu bagaimana batas bintang akan berurusan dengan pria ini setelah mengetahui hal ini. Sejak pertempuran Kaisar Agung puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada Kaisar Agung yang jatuh. Ming Yue adalah Kaisar Agung pertama yang mati di tangan Kaisar Realem. Ketika saya melihat bayangan bunga senior, saya akan membiarkan kamu keluar dan membiarkan kamu bersatu kembali dengan tuanmu. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan. Li Siqing menggertakkan giginya dan berkata, setelah bertemu guru, saya pasti akan melaporkan semua yang terjadi hari itu. Yang Kai mengangguk, dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan masalah pertempuran Eternal Heaven. Dan bahkan jika Li Siqing tidak mengatakan apa-apa, dia akan melaporkan semuanya ke berbagai Kaisar Agung sendiri. Sosoknya berangsur-angsur menjadi buram. Tetapi dia tiba-tiba berkata, benar, hati-hati dengan Mo Seng itu. Aku merasa ada yang salah dengannya. Itu tidak berlebihan.
juga bukan pengingat yang disengaja. Itu hanya perasaan. Berbicara secara logis, di dunia kecil yang misterius ini, selama Yang Kai mau, bahkan pikiran Mo Seng dapat dilihat. Apa yang dia lihat dan dengar sebelumnya, ditambah dengan laporan Boya, bisa memastikan bahwa latar belakang Mo Seng bukanlah masalah. Namun, Yang Kai memiliki perasaan aneh ini. Karena dia memiliki perasaan seperti itu, dia secara alami harus mengingatkan Li Siqing. Jika dia salah, itu tidak masalah. Dia hanya ingin dia lebih waspada. Mendengar ini, Li Siqing tercengang. Tepat ketika dia akan mengajukan lebih banyak pertanyaan, sosok Yang Kai secara bertahap menjadi transparan dan menghilang. Menatap ke arah Yang Kai menghilang, Li Siqing diam-diam mengatupkan giginya dan mengutuk pelan. Bulan sabit menggantung tinggi di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip terang. Di bawah langit berbintang, sosok Yang Kai seperti pelangi. Tempat ini sangat nyaman. Dia telah tinggal di batas bintang selama bertahun-tahun dan kultivasinya telah meningkat dari alam origin king ke alam kaisar. Dia telah membuat banyak teman di sini dan bahkan mendirikan istana surga tinggi di wilayah utara. Membawa keluarga dan teman-temannya ke sini. Dapat dikatakan bahwa Star Boundary sekarang adalah rumahnya. Tapi dia tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Sejak dia keluar dari dunia kecil misterius, dia merasa bahwa kembali ke batas bintang seperti kembali ke rumahnya, ke pelukan ibunya. Pemandangan, udara di sekitarnya, hukum dunia batas bintang, dan yang lainnya tampak sangat akrab. Itu bukan jenis keintiman yang dimiliki seorang pengembara setelah kembali ke tanah air mereka. Mungkin ada alasan untuk ini, tetapi alasan yang lebih besar adalah kesempatan Kaisar Agung. Dia mendapat pengakuan dari batas bintang. Seluruh dunia membuka tangannya padanya dan Star Boundary memeluknya. Seperti harimau yang kembali ke hutan, seperti naga yang kembali ke laut. Kepuasan semacam ini membuat suasana hati Yang Kai sangat bahagia, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan nada kecil. Tidak hanya dia puas, ketika Yang Kai sedang bermeditasi dan pulih, dia juga memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang situasinya. Begitu dia mengedarkan teknik rahasianya, energi dunia mulai mengalir ke tubuhnya seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, meningkatkan efisiensinya beberapa kali lipat. Dengan pengakuan dari langit dan bumi, kecepatan dia menyerap energi dunia meningkat lebih dari 1 tingkat. Hanya dari sini saja, orang bisa melihat betapa menakutkannya peluang Kaisar Agung. Mungkin ada lebih banyak manfaat yang belum dia temukan. Karena dia telah kembali ke batas bintang, dia bisa menggunakan manik roh luar angkasa untuk langsung berteleportasi ke sisi seseorang yang dekat dengannya. Alasan dia terbang jauh-jauh adalah karena dia ingin mengalami perasaan ini dan menyelidiki situasi di batas bintang. Namun, ketika dia ingat bahwa harga dari manfaat ini adalah kematian Kaisar Agung, suasana hati Yang Kai tidak bisa membantu menjadi agak suram. Perjalanan ke wilayah iblis ini pada akhirnya mengakibatkan dia tidak dapat membawa kembali Kaisar Agung bulan cerah dalam keadaan utuh. Memikirkan kembali mata memohon dan tulus Lansun ketika dia meninggalkan batas bintang, Yang Kai merasa agak tidak berdaya. Sekarang setelah dia kembali, bagaimana dia bisa menghadapinya? Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk mendengarkan. Dia samar-samar bisa mendengar suara pertempuran dan fluktuasi energi yang intens dan segera mengerti bahwa ada pertempuran sengit antara ras iblis dan ras manusia. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai segera berbalik dan terbang. 500 km jauhnya, di dataran terpencil, 1000 orang terlibat dalam pertempuran sengit. 30% ras manusia dan 70% ras iblis. Dalam radius 10 km dari medan perang, cahaya artefak dan teknik rahasia naik dan turun, menerangi dunia. Demonic Ki melonjak, tanpa takut mati. Semua orang dari ras manusia dikelilingi. Ras iblis memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah. Dan bahkan ada 2 raja iblis yang menjaga tempat ini. Jadi tentu saja semuanya berada di bawah kendali mereka. Di sisi lain, ras manusia hanya memiliki 1 Master Realm Kaisar yang terluka. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan, batas pertahanan mereka masih menyusut. Semua wajah manusia dipenuhi dengan tekad dan tanpa rasa takut. Karena semua orang tahu bahwa jika mereka jatuh ke tangan ras iblis, tidak akan ada hasil yang baik. Karena mereka dikepung, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Mayat berserakan di tanah, beberapa dari ras manusia dan beberapa dari ras iblis. Tetapi sebagai perbandingan, jumlah korban di antara ras manusia beberapa kali lebih tinggi. Dan darah yang mengalir keluar dari tubuh mereka kental. Banyak manusia berasal dari sekte yang berbeda. Dan setelah bertahun-tahun bertarung, masing-masing dari mereka mendapatkan aura yang ganas dan mematikan. Masing-masing dari mereka membentuk formasi mereka sendiri dan berdiri dengan punggung saling berhadapan, dengan keras kepala melawan. Ras iblis, bagaimanapun, terus berputar di sekitar pengepungan.
ratusan pembudidaya ras iblis tampaknya berubah menjadi batu giling. Sedangkan pembudidaya ras manusia di tengah seperti kedelai di bawah batu giling. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian seorang pembudidaya ras manusia. Ketika jumlah korban meningkat, satu-satunya tubuh Master Kaisar Realem ditutupi luka. Darah menetes dari luka. Gerakan menjadi kacau. Di sisi lain, dua Raja Iblis dari ras iblis tetap tenang dan tenang. Tidak hanya mereka tidak berpartisipasi, mereka malah melayang tinggi di langit dan menyaksikan pertempuran ini dengan penuh minat. Salah satu iblis pasir bahkan menyapukan pandangannya ke para wanita cantik yang hadir, sesekali menjilati bibirnya. Ini terutama berlaku untuk salah satu wanita yang sebanding dengan komandan kepala iblis tingkat tinggi. Wanita ini dewasa dan berpengetahuan luas, tipe yang disukainya. Setelah menginvasi batas bintang selama bertahun-tahun, ras manusia telah ditangkap, dan beberapa pria bejat ras iblis juga telah mencicipi rasa keindahan manusia. Raja Iblis ini adalah salah satunya. Dan kesenangan terbesarnya adalah mengumpulkan semua jenis kecantikan manusia untuk dimainkannya sendiri. Ini adalah jenis pengekangan yang sama sekali berbeda dari wanita ras iblis yang tidak terkendali dan bersemangat. Setiap kali dia melihat wanita-wanita ini berteriak dan berjuang di bawahnya tetapi tidak dapat melawan, Raja Iblis ini akan merasakan kegembiraan yang tulus. Tentu saja, wanita manusia yang bermain dengannya biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Pada dasarnya, mayat mereka tidak lengkap. Dan ketika dia menikmati hidupnya, yang paling dia sukai adalah mengunyah potongan daging segar dan mengunyahnya ke dalam perutnya. Rasa adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia menatap wanita dewasa yang pedangnya terbang di udara. Keringat harumnya menetes dari tubuhnya. Darah iblisnya mendidih. Selangkangannya sudah menggembung. Raja Iblis di sebelahnya jelas tahu orang seperti apa rekannya itu. Jadi dia menoleh untuk menatapnya dan mengikuti pandangannya ke wanita dewasa itu. Dengan dingin mendengus. Pelacur lembah hati es. Sandman tercengang. Dia dari Ice Heart Valley? Sebagai salah satu sekte teratas di wilayah utara, lembah hati es telah berkontribusi besar pada perang antara dua dunia. Dan banyak dari ras iblis menderita kerugian karena mereka. Oleh karena itu, beberapa Raja Iblis tahu tentang lembah hati es. Bukan hanya Ice Heart Valley, mereka juga memiliki pemahaman tentang kekuatan sekte kelas atas dan kelas 1 Star Boundary. Bagaimanapun, mereka telah bertarung selama beberapa tahun. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui asal-usul musuh mereka. Itu adalah Ice Lauki, tubuh wanita, dan cara mereka berpakaian. Tidak mungkin salah. Itu dari Ice Heart Valley, jawab Raja Iblis. Sepertinya dia lebih akrab dengan kekuatan Star Boundary. Ketika Iblis Pasir mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, suasana hatinya tampaknya menjadi lebih baik. Setelah waktu yang lama, dia menahan tawanya dan perlahan mengangguk. Mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Bagus, sangat bagus. Ada bekas luka mengerikan di wajahnya, seperti kelabang raksasa yang merangkak di atasnya. Tidak diketahui berapa lama bekas luka ini ada di sana, tetapi sejauh ini belum sembuh. Tidak hanya itu, dari waktu ke waktu, aura dingin akan memancar dari bekas lukanya, dan bayangan seorang wanita berwajah dingin muncul di benaknya. Selama pertempuran skala besar, wanita itu turun dari langit dan dengan satu sapuan pedangnya, 3 dari 4 Raja Iblis yang berkumpul mati di tempat. Dia adalah satu-satunya yang cukup beruntung untuk selamat dari serangan itu. Setelah itu, dia bertanya kepada Raja Iblis lainnya tentang asal-usul wanita ini dan mengetahui bahwa wanita yang telah membunuh 3 Raja Iblis bernama Ji Yao, seorang murid dari pendiri Ice Heart Valley, Bing Yun. Dia awalnya adalah Raja Iblis yang sangat tampan. Tetapi setelah bekas luka ini, ketampanannya telah hancur, hanya menyisakan penampilan yang mengerikan. Dia dengan tegas mengingat hutang ini di dalam hatinya. Berpikir bahwa suatu hari dia akan membalas dendam. Menangkap wanita bernama Ji Yao itu, membuatnya menangis dan memohon belas kasihan di bawah selangkangannya. Membuatnya sangat menderita sehingga dia berharap dia mati, lalu merobeknya dari daging dan darahnya dan memakannya.